Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suryati SPD dari SDN Karangasi 08 Cikarang Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan konseptual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya Profil Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara, nama kecil adalah Raden Masuwardi Suryaningrat. Tempat lahir 2 Mei 1889, wafat pada tanggal 26 April 1959. Pada tanggal 3 Juli 1922, lahirlah Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah gerbang emas perubahan pendidikan di Indonesia. Nah, di dalam potret pendidikan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan zaman kolonial dan pendidikan zaman sekarang. Pendidikan zaman kolonial, perbedaan dan persamaannya dengan pendidikan zaman sekarang yaitu kalau pendidikan zaman kolonial yang hanya bisa bersekolah hanya dari kalangan atas dan hanya kita diajarkan membaca dan menulis serta berhitung secara terbatas. Juga tujuannya bukan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi tujuan mereka dalam usaha-usaha mereka, yaitu usaha kolonial. Nah, kalau pendidikan zaman sekarang, yaitu pendidikannya tidak bertumpu kepada kelas atas saja, tetapi dari kelas yang rendah atau kelas tinggi sama, menuntut ilmu itu sama, sejajar. Dan yang kedua, pendidikan itu nggak hanya belajar membaca, menulis atau berhitung, tetapi lebih maju lagi mengikuti perkembangan zaman. Dan persamaan pendidikan zaman kolonial dan zaman sekarang itu yaitu sama-sama untuk merubah, ya, untuk berubah. Itulah potret dari pendidikan pada zaman kolonial dan zaman sekarang. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ingarso Sungtolodo yang artinya kita sebagai guru atau sebagai pendidik kita harus memberi suri tauladan yang baik bagi anak didik kita, yaitu perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita dicontoh oleh anak didik kita. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Kita sebagai pendidik, kita harus selalu menyemangati anak-anak didik kita. Jadikanlah mereka teman, dan sehingga apapun keluh kesah mereka, kita harus menyikapinya dan memberi jalan keluarnya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya kita sebagai guru selalu memberi dorongan motivasi mental agar kelak mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi kehidupan yang di masa akan datang. Pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara. 1. Ajas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah budi pekerti. Yang pertama yaitu ajas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ajas kemerdekaan. Yang kedua ajas kodrat alam atau kodrat zaman. Yang ketiga kebudayaan. Yang keempat kemanusiaan. Dan yang kelima kebangsaan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat alam pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana lingkungan tempat peserta didik tinggal, baik kultur, budaya maupun kondisi geografis. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Artinya sesuai dengan perkembangan abad 21. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah suatu tingkah laku yang dimiliki oleh peserta didik kita agar mereka mampu berlaku dengan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyata tentang profil pelajar Pancasila. Ini adalah kegiatan Jumat Bersih yang ada di SDN Karangasi 08. Pada kegiatan ini ketika pada waktu terjadi banjir
kelas kami banjir dan kelas itu kotor. Nah, pada hari Jumat itu semua anak-anak kami kumpulkan dan untuk membawa alat-alat kebersihan untuk membersihkan kelas mereka. Nah, dari kegiatan ini mereka bersama-sama saling bantu-membantu membersihkan kelas, membersihkan halaman, membersihkan taman sehingga bersih semua. Nah, dari kegiatan ini sekarang setiap hari mereka selalu tahu bahwa kebersihan adalah pangkal daripada kesehatan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tetap semangat calon guru penggerak CGP untuk kemajuan anak bangsa. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Marilah kita membuat sekolah yang nyaman dan membahagiakan peserta didik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.